Istri sudah nggak ada. Oh, istri sudah nggak ada, nggih. Sudah meninggal tahun 2020. Pulang sekolah langsung bantu bapak bikin canang gitu. Walaupun nanti Komang tidak ada ibu, terus rajin membantu bapak di rumah. Karena apa? Karena nanti yang menjadi tulang punggung itu adalah Komang. Kalau boleh tahu nanti udah punya cita-cita nggak? Atau pengen jadi apa? Ada kerja di mana nanti kalau udah besar? Kerja di Om Swastiastu. Tribuners, Semeton Tribun Bali, saat ini saya berada di Dusun Cangkan, Desa Kayubi, Kabupaten Bangli, Bali, di rumah Ketut Bulat yang merupakan orang tua dari Komang Adi Bama Satya Prayuna, siswa SMP Negeri 2 Bangli. Ini termasuk dari keluarga kurang mampu dan sudah mendapat bantuan dari beberapa relawan dan yayasan saat ulang tahun ke-43 di SMP Negeri 2 Bangli. Kita akan ngobrol nanti bagaimana kehidupan sehari-hari dari Komang Adi Bama ini dan orang tuanya, bagaimana menjalani pendidikan di SMP Negeri 2 Bangli. Komang Adi Bama, panggilannya siapa nih? Panggilannya Adi Bama. Adi Bama. Mungkin kelas berapa? Kelas 2 SMP. 2 SMP Negeri 2 Bangli nggih. Nah, sehari-hari Adi Bama ke sekolah seperti apa? Dari sini kan lumayan jaraknya nih dari rumah ke sekolah di SMP Negeri 2 Bangli di Kubu. Saya bangun jam 4:30. Itu saya langsung ganti pakaian dan saya menunggu angkot. Terus berjalan sampai ke sekolah dan belajar. Saya dibekali uang 15.000. 15.000 sehari-hari. Ya. Ongkos angkotnya berapa nih? Ongkos angkotnya 8.000. 8.000 pulang pergi. Pulang pergi. Ya. Angkotnya sudah di depan rumah ya? Ya, dicari ke sini. Oh, dicari ke sini ya. Ya. Banyak teman-teman dari sini ya? Banyak. Jadi 8.000 bolak-balik. Itu kan untuk biaya angkot. Kalau bekal 15.000 berarti sisa 7.000 untuk bekal. Ya. Cukup 7.000 nih Kang? Cukup. Untuk beli apa aja di sekolah? Untuk beli nasi harga 5.000 dan air putih. Nasi dan air putih. Ya. Untuk sarapan tapi untuk makan siang? Untuk sarapan, makan siang karena dapat MBG jadi tidak kelaparan saat siang hari. Oh, jadi dapat MBG makan bergizi gratis juga pada siang ya. Sebelum ada MBG biasa MBG, makan siang di sekolah? Biasa paginya nggak dulu ke kantin. Oh, tetap sekali makan dulu ya. Kalau nggak pagi siang kan? Ya. Sekarang udah ada MBG. Pagi sarapan di kantin, siangnya makan MBG. Siangnya makan MBG. Pak Ketut Bulat, boleh yang tahu berapa punya anak selain Komang nih? Tiang punya anak nih 3 orang. Niki yang paling kecil ya? Yang paling kecil ini. Yang pertama laki-laki masih sekolah juga. Yang kedua cewek masih sekolah juga ada. Sekolah di mana nih Kak? SMK 2 Bangli. SMK 2 Bangli. Dekat dari sini ya? Dekat. Cuma 2 kiloan. Terus yang pertama di yayasan. Oh, di yayasan. Ya. Ini. Sehari-hari Pak kegiatan apa? Sehari-hari ya bikin canang. Bikin canang? Iya. Oh. Karena keterbatasan dia nih. Oh, keterbatasan seperti napi ya? Tangannya kan lemas. Oh, tangan kenapa lemas ya? Ini kena stroke dari tahun 2018. Oh, gitu. Selain tangan yang lemes, tapi kaki. Oh, kaki juga. Ya. Oh, kalau jalan gimana Pak? Bisa tapi harus pelan. Harus pelan gitu. Kepayahan dikit sudah adalah jantung. Oh, genten. Ya.
Berarti masih rutin Pak makin kontrol minum obat kan? Ya cuma minum obat paling-paling ya terapi 1 bulan sekali karena termasuk lumayan lah jauh. Di rumah sakit? Ya. Kalau boleh tahu Ibu di mana Bu? Apa? Istri sudah nggak ada. Oh istri sudah nggak ada sudah meninggal tahun 2020. 2020. Serangan jantung dia. Oke, dan berarti Pak Praraga nih sendiri nih mengasuh 3 anak nih dengan kondisi yang ampuro, jadi tangan kanan sudah lemas, terus kakinya agak lumpuh kita nggih. Berarti sehari-hari makin kegiatan cuma bikin canang. Dijual di mana nih ya? Di warung-warung nih, tetangga juga yang menggunakan. Untuk bahan-bahan canang ini kan untuk seperti janur kan? Bunga. Sekarang wintan lah di ladang dikit. Ya kekurangnya ya beli. Oh, Pak punya ladang juga nggih, punya ada pohon kelapa gitu nggih. Oh, ya. Berapa biasa sehari dapat jualan canang, Pak? Ya kayak makin ke, nah termasuk pesanan kayak banyak kan kajang kliwon, muda kliwon itu. Agak rame kalau ya rawinan. Ya sehari ya paling-paling ya 10 bungkus. Berapa per bungkusan itu? Tergantung harga bunga. Oh gitu. Ya, tapi kalau dihitung-hitung misalnya Pak, sehari itu berapa kira-kira Pak dapat dari penghasilan dari jualan canang? Canang ke bersihnya paling-paling ya 40, 30 gitu. Per hari ya? Iya. Nah, Niko kan ampuran cukup untuk biaya anak-anak sekolah nih kayak gitu. Ya, cukupin karena keadaan. Kekurangannya kan apa dijual gitu lah di ladang rumput. Dari hasil ladang ya? Iya. Oh, rumput gajah maksudnya kan? Iya. Iya. Pak Wintan ini apa namanya pelihara sapi atau babi atau ayam kan? Boten nggih. Karena udah nggak bisa nggih. Nah, kalau Komang sehari-hari di rumah ngapain aja nih? Pulang sekolah langsung bantu bapak bikin canang gitu. Oh, Komang ikut bantu ya, bapak bikin canang ya? Bawa ke warung-warung juga. Berarti tiap hari ikut bapak bikin canang? Ya. Sejak kapan Komang bantu bapak bikin canang? Sudah dari kecil semenjak ibu udah nggak ada. Waktu ibu tidak ada, Komang kelas berapa, umur berapa? Kelas 4 kalau nggak salah. Kelas SD? Ya. Ya. Berarti tahu ya waktu ibu ini kan nggak ada nggih? Tahu. Iya. Berarti setelah ibu meninggal, Komang bantu bapak bikin canang kan nggih? Iya. Waktu itu bapak sudah sakit juga? Ya sudah. Untuk ke sekolah, selain bekal gitu kan, untuk biaya sekolah ada kendala nggak selama ini? Ini nggak sih karena bekas buku itu diambil lagi karena masih banyak itu, jadi nggak perlu beli buku lagi. Bekas buku yang semester 1 itu pakai di semester 2 lagi. Oh, buku-buku tulisnya? Ya. Oh. Karena nggak beli lagi, masih banyak itu. Sudah pernah dapat bantuan buku alat-alat tulis kita? Sudah pernah. Kalau ngikutin pelajaran di sekolah gimana? Ada kendala? Tidak ada kendala. Berarti tiap hari bikin canang ya? Selain bikin canang, tapi kegiatan di rumah? Nggak ada sih, paling kalau bantu bapak? Ada nyiram tanaman gitu. Biasa ke ladang juga? Ya, ke ladang. Cari kayu itu buat masak. Oh, cari kayu untuk masak? Masak air, masak nasi. Oh, masih pakai dapur kayu kan ya? Oh, nyari kayu kering gitu ya? Pak, kalau untuk masak sehari-hari siapa Pak? Ya,
Bapak langsung masak sendiri kayak. Masih bisa kayak untuk masak kan kayak. Bisa, tapi pelan-pelan. Untuk itu biaya sehari-hari untuk makanan di rumah itu dari mana Pak biasa? Ya kadang-kadang dari ya kalau nggak punya ini dari saudara yang kasih telur gitu. Gitu. Praktis Pak ke Tegal ampun nggak bisa kan cuma memang betul-betul hanya bikin canang gitu kan dan dibantu oleh Komang gitu sehari-harinya kenapa Pak Komang niki di rumah memang rajin untuk membantu tiap hari? Bisa dah mengerti dia dengan keadaan gitulah. Nggak ada sama ngerti lah dengan keadaan nggak ada. Suruh apa dia mau. Oh gitu nih. Anaknya rajin dan penurut nih. Nah, mungkin saran ibu mungkin dari guru BK-nya untuk keseharian Komang di sekolah itu seperti apa Bu? Untuk mengikuti kegiatan belajar dan juga dengan teman-temannya. Kalau menurut Tiang pribadi karena guru BK kan sering ke kelas, dia anaknya aktif. Terus kedua dia rajin, tidak pernah bermasalah. Terus ketiga dia artinya bisa mengikuti pelajaran di kelas. Terus yang keempat artinya bisa berbaur dengan temannya. Temannya bisa menerima Komang itu seperti teman yang lain. Artinya dia dirangkul dengan teman-temannya walaupun dengan keterbatasan Komangnya misalnya uang jajannya kurang itu nanti temannya bisa berbagi. Di samping itu Tiang juga sering melakukan pembinaan sama Komang, artinya seringlah memberikan motivasi. Walaupun nanti Komang tidak ada ibu, terus rajin membantu bapak di rumah. Karena apa? Karena nanti yang menjadi tulang punggung itu adalah Komang. Nanti terus yang kedua, Komang harus tetap semangat untuk belajar karena di sekolah sudah difasilitasi termasuk buku, alat tulis, terus sekarang sudah ada program MBG berarti sudah meringankan beban orang tua Komang. Itu nanti terus saya memberikan motivasi kepada Komangnya agar Komangnya lebih mengerti dan lebih bersikap dewasa. Kalau untuk mengikuti mata pelajaran di sekolahnya kan nggak ada kendala mungkin? Nggak ada kendala. Semua setiap bulan kan ada pertemuan guru untuk membahas kendala yang dihadapi siswa ke Komang ini termasuk anak yang rajin dan bisa artinya menerima pelajaran yang diberikan sama gurunya. Nah niki kan kemarin sempat pas ulang tahun niki kan ada program tali kasih. Tali kasih nih. Komang sendiri boleh bantuan apa aja nih Bu? Kemarin pas bukan Komang saja Pak, semua ada yang artinya diprioritaskan, yang tidak diprioritaskan itu semua diberikan bantuan berupa alat tulis, terus tumbler itu semua dapat Pak dari Yayasan Relawan Balinya. Dari berbagi kasih itu ya. Dari sekolah juga dapat sembako juga. Dari sembako kan sembako. Alat tulis kan Artinya Komang niki untuk di SMP 2 dan beberapa siswa lain sudah masuk yang kurang mampu kan kurang mampu dan kami pihak sekolah memprioritaskan Komang juga karena dengan keadaannya seperti ini sekarang niki Tiang bantu untuk mengajukan bantuan. Kemana aja nih diajukan bantuannya? Yang kemarin dari BGP-nya nih dari Yayasan Bali Children-nya nih terus yang kedua dari Relawan Bali. Ya mudah-mudahan nanti ada yang lagi memberikan bantuan kepada murid kami. Nah ini ke Tribuners atau Tribun Bali mungkin relawan-relawan di Bali yang bergerak di kemanusiaan bisa turut membantu siswa-siswa yang kurang mampu dan anak yatim piatu seperti Komang Adi Bama niki di mana bapaknya juga dalam kondisi sakit stroke dan sudah tidak memiliki ibu dan sehari-hari dia membantu bapaknya untuk membuat canang untuk biaya ke sekolah. Adi Bama kalau di
sekolah, ngikutin pelajaran, tidak ada masalah nih, tidak ada kendala nih? Tidak ada. Dengan teman-teman juga, Intan? Tidak ada. Selain pelajaran yang reguler, ada ekstra atau apa yang diikuti kegiatan di sekolah? Ada ekstra, saya mengikuti ekstra tabuh. Ekstra tabuh, oh, emang hobi menggambar ya? Ya. Kalau boleh tahu, nanti masih ada harapan atau kepingin nggak nanti lanjut ke sekolah di SMA, SMK gitu? Sampai kuliah? Ada nggak? Ada. Untuk bisa mewujudkan cita-cita harapan Komang bisa sekolah selanjutnya, apa motivasi atau mungkin ada apa namanya untuk menyemangati Komang biar bisa nanti lanjut ke sekolah terus? Semangat aja, bantu orang tua di rumah agar bisa tetap sekolah untuk melanjutkan ke depannya. Kalau boleh tahu nanti udah punya cita-cita nggak? Atau pengen jadi apa? Ada kerja di mana nanti kalau udah besar? Kerja di kapal. Di kapal? Kapal pesiar? Oh ya, di Komang udah mulai dari sekarang sudah meniti karir ya untuk menuju cita-citanya untuk bekerja di kapal pesiar. Kenapa milih di kapal pesiar? Karena dari dulu saya pengen banget ke sana untuk kerja. Jadi bisa membantu orang tua ya. Untuk ini kan kalau ke kapal pesiar itu kan harus pelajaran bahasa Inggris harus bagus. Terus yang itu juga pelajaran-pelajaran lainnya. Gimana dengan bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggris di sekolah saya masih belajar sih. Ada beberapa lah saya udah bisa. Tapi karena cita-cita mau jadi kapal pesiar dari sekarang sudah siap-siap, jadi artinya lebih rajin belajar bahasa Inggrisnya. Nah Pak Ketut niki cita-cita dari Komang nih mulia sekali, sudah punya apa namanya harapan gitu ke depan gitu kan, untuk bisa melanjutkan sekolahnya lagi ke tingkat lebih tinggi, nanti mungkin setelah itu sekolah tinggi kayak gitu, mungkin di pariwisata pastinya kan ke arahnya nih karena mau ke pesiar. Gimana Pak Ketut melihat ini Komang nih? Ya, nah, saya dukung cita-cita anak saya nanti, biar dia bisa mengangkat martabat keluarga dan membantu saya. Artinya Pak berharap juga nanti Komang bisa mewujudkan harapannya, mewujudkan cita-citanya di pesiar gitu. Iya. Niko ada nggak apa namanya semacam kayak Pak mengarahkan atau memang ini niatnya dari Komang sendiri mau di pesiar? Iya, niatnya dia. Kalau saya kan nggak bisa nekan dia harus ke mana, orang dia yang gini. Ya. Ampun pernah menyampaikan Komang ke Bapak bahwa dia mau ke pesiar? Ampun. Seperti apa Komang menyampaikan kemarin ke Pak? Dia mau cita-citanya ke kapal, tapi kan saya tekan terus suruh belajar bahasa Inggris. Diarahkan ya? Iya. Nah dengan Ampurun dengan kondisi seperti ini, mungkin ada keterbatasan secara ekonomi, mungkin kan kita untuk mendukung cita-cita Komang ini seperti apa lagi Pak? Ya saya terutama kepada relawan gimana caranya nanti biar ada yang mendukung. Nah cita-cita anak saya dalam keadaan saya gini gitu loh. Mudah-mudahan ada ya pemerintah terutama yang simpati kepada saya gitu. Artinya harapannya gimana bisa Komang bisa melanjutkan sekolahnya kan mungkin kan dengan segala keterbatasannya di SMP kemudian di jenjang berikutnya kan bisa melanjutkan lagi. Ibu lanjut Bu, kira-kira gimana Ibu melihat ternyata nih Komang ini punya cita-cita yang mulia juga, kita dia mau ke pesiar dan ingin membantu orang tua nanti kelak. Gimana Ibu melihat Komang dengan cita-cita itu? Kalau menurut Tiang sangat memberikan
motivasi pada Komang, dan kami selaku guru BK sangat senang karena Komang punya keinginan atau cita-cita untuk ke kapal pesiar. Artinya dia itu sudah tahu karena susahnya orang tuanya di rumah itu, dia bagaimana caranya agar dia menjadi anak yang sukses nantinya. Terus Komang Adibama ini juga anaknya memang tekun belajar. Dia tidak, artinya untuk belajar itu tidak ada patah semangatnya, pokoknya dia terus semangat untuk belajar, Pak. Karena apapun nanti kendalanya, dia akan tetap belajar, walaupun misalnya dia sakit pun dia kadang-kadang WA di grup itu ada tugas nggak gitu. Kadang-kadang pas memberikan titipan tugas dari gurunya Tiang sampaikan kepada Komang Adibamanya, ada tugas mohon dikerjakan walaupun kamu sakit, dikerjakan di rumah. Nanti seandainya kamu sudah sehat, artinya udah bisa ke sekolah, nanti tugas yang diberikan sama gurunya itu bisa disetor. Pokoknya Komang Adibama ini semangat belajarnya itu sangat tinggi, Pak. Ya, menurut Tiang. Ada juga beberapa guru yang sudah Tiang tanya, memang dia tidak ada permasalahan. Artinya dia pokoknya fokus untuk belajar dia. Fokus belajar, artinya dengan temannya tidak ada permasalahan dengan temannya. Artinya temannya juga senang untuk bergaul dengan Komangnya gitu. Makanya Tiang secara pribadi mengapresiasi keinginan atau cita-citanya Komang itu. Semoga nanti Komang Adibamanya sukses nanti meraih cita-cita dan impiannya nanti untuk kedepannya. Untuk Bapak niki terakhir mungkin tapi harapannya niki Pak untuk keluarga Bapak, untuk juga terutama untuk Komang niki kedepannya. Harapan Tiang ya supaya terutama ibu guru membantu pendidikan anak saya biar sukses sekolahnya dan bisa melanjutkan ini ke jenjang ke atas lagi, terutama bantuannya kepada relawan atau pemerintah, pemerhati masyarakat gitu loh. Berarti Pak niki benar-benar peraragan niki sendiri mengasuh 3 anak. Yang sendiri, istri meninggal tahun 2020. Jadi mudah-mudahan terwujud Pak, biar nanti seperti yang pas harapan tadi juga bisa memperbaiki ekonomi keluarga, dengan anak-anak Bapak nanti bisa bekerja di kapal pesiar ya sesuai dengan harapan dan cita-cita mereka. Kalau Komang mungkin ada harapannya ke depannya seperti apa untuk sekolah, untuk sehari-hari di rumah, untuk ke depannya di jenjang pendidikannya seperti apa? Harapan saya untuk sekolah itu agar saya bisa sukses dan mengangkat derajat keluarga. Untuk sekarang ini saat ini dari pemerintah sudah dapat Kartu Indonesia Sehat, sudah punya Kartu Indonesia Sehat untuk biaya pengobatannya? Sudah. Kalau Kartu Indonesia Pintar? Kartu Indonesia Pintar itu sudah ya? Sudah dapat mereka dari yang kemarin dapat bantuan PIP namanya Pak. udah dapat dia. Udah dibelikan keperluan sekolah, buku, tas, sepatu itu udah dibelikan itu. Udah disetorkan juga nota atau kitir yang dibelikan itu semuanya. Tapi kan tetap juga masih butuh bantuan-bantuan lain, untuk melanjutkan sekolahnya kan, kita untuk sehari-harinya di rumah. Itu kita berharap dari pemerintah memberikan perhatian kepada Komang Adibama dan keluarganya, dan juga siswa-siswa yang kurang mampu lainnya. Karena di sekolah kami kan punya program juga untuk
mendata siswa yang kurang mampu. Kami yang dari kelas 7 sudah mendata Pak. Setelah nikah kami terjun langsung ke rumah-rumah muridnya kita untuk melihat keadaan rumahnya seperti napi, pekerjaan orang tuanya seperti apa, terus saudara berapa nanti biar nanti bisa kami laporkan nanti ke sekolah, nanti seandainya ada nanti bantuan seperti PIP nanti itu layak mendapatkan bantuan muridnya nih ke Kapten. Dari dinas sosial? Ya, dari dinas sosial mungkin dari seperti sekarang Bapak misalnya untuk memberikan nanti bantuan kepada murid-murid kami dari Lewat Bali, dari pihak sekolah juga diberikan bantuan itu. Tetap kami akan tetap akan ke rumah-rumah siswa untuk mengecek dulu keadaannya, yang mana yang layak diberikan bantuan, yang mana yang diprioritaskan gitu. Karena selama niki sudah banyak yang diberikan bantuan, walaupun dari pihak sekolah, dari Lewat Bali, dari yayasan yang lain gitu sudah karena dari data yang kami ajukan. Ya, demikian Tribuners, Persatuan Tribun Bali. Tentu kita sekali lagi berharap bahwa siswa-siswa kurang mampu, siswa yang kondisi di rumahnya yang kurang mendukung secara ekonomi, tambah lagi yang yatim piatu, sekali lagi masih sangat membutuhkan bantuan untuk sekolah terutama. Ya, kita prioritaskan untuk sekolah supaya mereka tidak sampai putus sekolah, supaya bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan tentu juga untuk biaya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sekali lagi, di Bali ini meskipun sebagai daerah pariwisata, daerah yang glamor, masih banyak di sekitar kita anak-anak yang kurang mampu, anak-anak yatim piatu yang membutuhkan bantuan untuk sekolah dan lainnya. Demikian Tribuners, Persatuan Tribun Bali. Kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.